Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri kelas 6 semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran mentoring. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keutamaan bersedekah. Stay tune ya. Nah, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari bersedekah, baik itu bagi penerima maupun pemberi. Sedekah menjadi amal yang mampu menambah dari kekurangan yang dimiliki seseorang. Kekurangan itu bisa terisi dan menjadi tercukupi. Dengan sedekah, kita bisa meringankan beban yang dimiliki seseorang. Sedekah tidak hanya berpatok pada harta benda saja, sehingga membuat sebagian dari kita berpikir ulang melakukan amal baik ini. Hal-hal non-materi pun bisa saja dikatakan sebagai sedekah loh anak-anak, seperti menolong orang lain baik dengan tenaga maupun pikiran, memberi nafkah keluarga atau istri, menyingkirkan batu di jalan, atau duri dan tulang dari tengah jalan pun masuk ke dalam kategori sedekah. Sampai dengan hal yang paling sederhana seperti murah senyum kepada orang lain pun adalah sedekah. Seperti yang Rasulullah sampaikan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini nanti ada beberapa keutamaan bersedekah loh anak-anak. Yang pertama, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Salah satu hal yang istimewa dari bersedekah adalah limpahan pahala yang bisa diraih. Hal ini sesuai dengan janji Allah perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Kemudian keutamaan bersedekah yang kedua adalah sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian buruk. Salah satu keutamaan dari bersedekah ini adalah mampu memperpanjang usia. Tapi yang dimaksud dalam usia ini adalah amalan kebaikan dari orang yang bersedekah ini akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia ini. Dengan sedekah, seseorang dijauhkan dari kematian yang buruk. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian keutamaan bersedekah yang ketiga adalah sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Orang yang bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu berapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah, sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan. Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah ya. Keutamaan sedekah masih ada dua lagi. Yang keempat adalah sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan sedekah mampu menghapus dosa-dosa kita. Maka dengan sedekah pula lah kita bisa terhindar dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapatkan serta dihapus dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Hal ini sebagai sabda Rasulullah, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang terakhir, keutamaan bersedekah adalah mendapatkan naungan di hari kiamat. Nah, dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW bahwasanya yang menjadikan naungan umat manusia di hari kiamat nanti adalah amalan sedekahnya. Di sini ada sebuah hadis, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia, atau ia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Dan dijelaskan pula dalam riwayat lainnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, itu ya anak-anak, keutamaan-keutamaan sedekah. Walaupun dalam masa pandemi ini, kita juga tidak boleh semakin surut ya untuk bersedekah. Ingat, sedekah tidak hanya berupa materi, dia bisa berupa tenaga dan pikiran, membantu orang tua, menyingkirkan batu di jalan, atau hal-hal baik yang lainnya yang kita memang niatkan untuk berbuat baik, insya Allah akan menjadi timbangan amal baik kita di akhirat nanti. Nah, itu saja dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi pekan depan ya anak-anak. Stay healthy, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.